Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, setiap amal perbuatan yang baik itu mesti harus dimulai dengan bacaan basmalah. Karena kita mengharapkan pertolongan Allah dan petunjuk Allah. Allah lah yang maha luas ilmunya, yang maha mengetahui segala urusan, yang maha mengetahui segala perkara. Jadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah wajib bagi kita yang sudah mengetahui bahwa setiap pekerjaan yang baik, setiap perbuatan yang baik yang akan kita kerjakan jauh lebih baik kalau kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk melanjutkan kajian tentang ilmu sholat tahajud ini. Luar biasa, kita sudah semakin jauh, semakin banyak yang kita pelajari, yang kita ketahui. Itu adalah hadiah dari Allah yang luar biasa. Bahwa kita diberi dalam bahasa agama, kita diberi petunjuk. Kita diberi informasi, kita dipimpin oleh Allah untuk terus mau menekuni ilmu sholat tahajud ini. Saudaraku, ketahuilah bahwa kajian tentang sholat tahajud ini tidak ada habis-habisnya. Masih banyak ilmu, masih banyak informasi yang bisa kita dapatkan kalau kita mau menekuni ilmu sholat tahajud ini. Jadi di dalam agama Islam itu justru ilmu yang tertinggi yang harus kita kejar itu adalah ilmu tentang sholat tahajud ini. Apapun profesi kita, apapun profesi Anda, kalau tidak dibekali dengan ilmu sholat tahajud ini, perjalanan hidup kita itu tambah hari itu tambah berat. Saudaraku, ternyata banyak orang mengakui, wah ternyata ilmu tahajud saya masih sedikit katanya. Wah ilmu tahajud yang saya amalkan juga masih belum banyak. Tapi percayalah saudara-saudaraku, kita terus berjuang, kita terus berusaha, kita terus bergerak, kita terus melangkah untuk benar-benar menjadi pelaku sholat tahajud yang istiqomah. Jangan sampai kejadian, wahai saudaraku, kita nanti meninggal dunia sementara ilmu sholat tahajud kita masih sangat sedikit sekali. Itulah yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui, dan perlu kita cermati. Saudaraku, jangan sampai kejadian kita itu nanti meninggal dunia sementara amal ibadah sholat tahajud kita itu masih sangat sedikit.
masih sangat terbatas. Bahkan jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud ini. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu berpesan, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat tahajud, sekarang si fulan itu sudah meninggalkan sholat tahajud. Jadi memang tantangan untuk terus mengerjakan sholat tahajud ini banyak sekali hambatannya, banyak sekali yang menghalang-halangi, banyak sekali gangguan supaya orang yang sudah tahajud itu jangan tahajud lagi, supaya orang yang sudah tahajud itu berhenti. Nah, ini merupakan fakta ya, bahwa Nabi Muhammad sendiri sampai sangat sedih kan ketika ada orang yang tadinya rajin tahajud kemudian malah meninggalkan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu wajib kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Ketahuilah saudaraku, hidup di dunia ini tidak sekedar makan, minum, dan bersenang-senang. Di dalam Al-Quran juga sudah diceritakan, disampaikan ya, bahwa jangan sampai kita sebagai manusia itu, hidup kita itu seperti binatang. Hanya makan, minum, dan bersenang-senang ya. Maksudnya pergi ke sana kemari itu atau kemana itu. Jadi ada sesuatu yang sangat-sangat penting sekali yang harus kita perjuangkan. Apalagi kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim. Islam sendiri itu artinya apa? Artinya berserah diri kepada Allah. Kita mengikuti petunjuk Allah. Kita hidup itu dengan aturan Allah. Jadi kemarin di YouTube itu ada yang mengatakan Islam itu ada setelah Nabi Muhammad, ada katanya. Wah, mohon maaf ya. Jadi Islam itu sejak Nabi yang pertama yang kita ketahui itu Nabi Adam itu sudah agamanya Islam. Artinya apa? Agama yang diturunkan Allah itu sejak dahulu kala itu adalah agama Islam. Artinya berserah diri kepada Allah. Jadi kita tidak mengikuti para nabi dan para pengikutnya sejak dulu kala itu, tidak mau mengikuti selain Allah. Jadi yang diikuti adalah Allah. Bahkan sampai generasinya Nabi Ismail itu tetap agamanya Islam. Bahkan anak keturunan Nabi Ismail itu terus berserah diri kepada Allah, terus mengikuti petunjuk Allah. Karena Islam itu bukan hanya ada ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Bukan ternyata. Jadi ada pertanyaan loh, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, agamanya apa? Wah, itu pertanyaan yang luar biasa. Saya juga terperangah itu ya. Berarti ada yang bertanya, berarti ada yang mempertanyakan. Nah, ternyata ada seorang ustadz yang sangat terkenal yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu kan keturunan Nabi Ismail itu. Jadi pasti agamanya Islam, tidak pernah. Nabi Muhammad itu tidak pernah menyembah patung, tidak pernah menyembah berhala itu. Nah, itu banyak yang menyaksikan ya, banyak yang menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad itu sejak kecilnya tidak pernah menyembah
berhala, patung atau apapun kecuali menyembah kepada Allah itu. Nah, itulah agama Islam ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui? Ketahuilah saudaraku bahwa sholat tahajud itu ternyata ajaran utama di dalam agama Islam. Jadi yang perlu kita catat bahwa agama Islam itu membawa banyak pelajaran di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, pelajaran yang paling utama atau kita mengatakannya ajaran yang utama dalam agama Islam itu justru sholat tahajud itu. Sebagaimana kita ketahui, perintah tentang sholat tahajud tadi diberikan oleh Allah pada hari kedua Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Artinya apa? Artinya begitu sangat pentingnya pelajaran tentang sholat tahajud ini diberikan sejak awal sekali, diberikan sebelum ada perintah ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, saudaraku, apa yang kita bisa menyampaikan bahwa sholat tahajud itu ajaran utama dalam agama Islam? Ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat tahajud ini. Kalau kita cermati itu bahkan ada buku tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud. Nah, itu kita lihat banyak sekali ternyata ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat tahajud tersebut. Nah, itu menjadi salah satu tanda bukti bahwa sholat tahajud itu merupakan ajaran utama atau pelajaran utama di dalam agama Islam. Nah, salah satu ayat yang sering dibaca ya tentang sholat tahajud itu pada sebagian malam hari, bangunlah kamu dan kerjakanlah sholat tahajud. Allah pasti akan memberikan kedudukan yang mulia, memberikan kehidupan yang mulia kepada kamu. Nah, itulah salah satu ayat yang berkaitan dengan sholat tahajud itu. Nah, kemudian yang perlu kita catat bahwa yang memberikan perintah untuk bangun malam dan sholat tahajud itu adalah Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Kemudian yang perlu kita cermati juga banyak yang bertanya, Allah itu wujudnya seperti apa gitu. Nah, memang sangat menarik ya untuk mengetahui atau mengenal lebih dekat kepada Allah. Nah, itu ilmunya namanya ma'rifatullah, mengenal Allah secara mendalam. Nah, saya kemudian balik bertanya kepada orang tersebut, Pak Haji, tolong dijelaskan wujudnya udara itu seperti apa? Nah, ternyata beliau juga tidak bisa menjelaskan. Udara itu kan atau angin ya itu di mana-mana ada. Ya, di Jogja ada udara, di Jakarta ada udara, di Tasikmalaya ada udara, di Bandung juga ada udara, bahkan di Sumatera atau di tempat manapun ya. Nah, itu kita terus menjelaskannya gimana? Udara itu zatnya ada,
Nah, kita bisa merasakan lah kalau sedang bertiup kencang itu kan, oh ada angin kencang nih. Tetapi kita tidak bisa mendefinisikan udara itu seperti apa toh. Nah, kalau kita ditanya harimau wujudnya seperti apa? Nah, kita ajak aja orang itu ke kebun binatang ya toh. Kita ajak melihat sosok harimau yang ada di kebun binatang itu, kita bisa langsung mengatakan, itu loh wujudnya harimau. Nah, tapi kalau kita disuruh menunjukkan atau disuruh menjelaskan ya, wujudnya udara itu seperti apa? Wah, tentu tidak ada yang sanggup menjelaskan itu ya kan. Nah, kemudian itu sekilas ya, nanti suatu saat kita bahas ya, mengapa Allah sebagai Tuhan untuk memberikan perintah untuk bangun malam dan sholat tahajud. Kemudian yang perlu kita ketahui itu, sholat tahajud itu ibadah utama dalam agama Islam. Kita kan mengetahui ya bahwa ibadah dalam agama Islam itu banyak sekali macamnya. Misalnya puasa di bulan Ramadan itu semua orang hampir tidak ada yang ketinggalan. Semua orang Islam itu mengerjakan ibadah puasa itu. Bahkan saya salut tuh tetangga saya itu seorang pedagang yang tiap malam bukan tiap malam ya, dari siang sampai malam buka usaha apa itu ya goreng-gorengan lah macam-macam. Itu ketika bulan puasa libur 1 bulan penuh. Nah, itu kan luar biasa menurut saya. Jadi selama bulan puasa kita nggak jualan Pak gitu. Wah, luar biasa ini. Bisa menyediakan waktu ya untuk beribadah puasa itu. Nah, itu salah satu ibadah dalam agama Islam itu puasa ya. Nah, tetapi puasa di bulan Ramadan itu kan tidak setiap hari, tidak setiap bulan. Nah, berbeda kita bandingkan dengan sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu harus setiap hari, harus setiap malam, tidak mengenal hari libur. Nah, itu kita bandingkan. Jadi sholat tahajud itu menjadi ibadah yang setiap malam harus dikerjakan. Mau malam apa, mau tanggal berapa, mau hari apa, tetap sholat tahajud dikerjakan. Nah, itu sehingga kelihatan sekali kan bedanya ibadah sholat tahajud dengan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Kemudian kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain lagi, misalnya ibadah apa? Naik haji misalnya. Naik haji itu wajiban yang 1 kali aja selama hidup. Selama kita hidup di dunia ini. Yang wajibnya itu 1 kali seumur hidup. Nah, kalau sholat tahajud setiap malam selama orang itu masih hidup. Nah, kan beda jauh sekali kan. Ibadah sholat tahajud dibandingkan dengan ibadah haji misalnya. Itu kan kelihatan bahwa dalam Islam itu ibadah yang paling utama itu sholat tahajud itu. Nah, itu. Kemudian yang perlu kita sampaikan lagi itu ini orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari itu sampai saat meninggal dunia ya, jadi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud itu pasti semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ini luar biasa ini. Karena ibadah yang memberikan kepastian
dosa-dosa seseorang dihapus atau diampuni ya, itu hanya sholat tahajud. Coba dipelajari ya tentang ibadah-ibadah yang lain. Tidak disebutkan dengan jelas, tapi kalau sholat tahajud itu Allah menyatakan, barang siapa yang malam-malam mengerjakan sholat tahajud dan minta ampun kepada aku, pasti seluruh dosanya itu diampuni oleh Allah. Nah, terus diperkuat ayat di dalam Al-Quran yang selalu saya ingat ya, saya catat itu, cari di Al-Quran nanti ya. Kebiasaan para penghuni surga sewaktu masih hidup di dunia itu malam-malam mengerjakan sholat tahajud. Nah, ini kan kepastian dari Allah bahwa orang yang sudah tahajud malam-malam itu pasti masuk surga. Satu itu ya. Yang kedua, kalau orang masuk surga berarti apa? Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Diampuni itu sudah dihapus oleh Allah. Orang itu tidak dihukum sama Allah. Ya karena dosanya, kesalahan-kesalahannya itu sudah dihapus oleh Allah. Kan Allah itu mempunyai ketentuan tentang pembalasan ya. Setiap amal perbuatan seorang manusia itu, kalau amal perbuatannya itu melanggar aturan Allah, dalam bahasa Al-Qur'annya itu apa? Melampaui batas. Nah itu, melampaui batas. Artinya batas itu adalah larangan-larangan Allah. Nah, kalau seseorang mengerjakan larangan-larangan Allah itu artinya melanggar batas. Nah, kalau sudah melanggar batas, pasti orang tersebut akan dihukum oleh Allah. Kecuali kesalahan-kesalahannya tersebut diampuni oleh Allah. Nah, itu. Nah, ketahuilah saudaraku bahwa yang berhak ya dan mempunyai wewenang untuk menghapus kesalahan-kesalahan seseorang itu hanya Allah. Nah, jadi tidak mungkin kita minta diampuni oleh selain Allah. Nah, itu dalam Islam itu urusannya sangat jelas itu. Urusannya sangat jelas bahwa apa buktinya? Ya, ada yang bertanya, Pak Haji, apa buktinya kesalahan kita itu diampuni sama Allah? Nah, buktinya sangat jelas. Kalau kita tidak dihukum oleh Allah, tidak dalam bahasa Al-Qur'annya itu tidak disiksa oleh Allah, berarti kesalahan-kesalahan kita yang lalu itu sudah diampuni sama Allah. Ya kalau tidak diampuni, kita akan dihukum atau disiksa oleh Allah. Nah, itulah ketentuan Allah tentang pembalasan ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui berikutnya adalah bahwa sholat tahajud itu merupakan doa yang terbaik. Doa yang terbaik itu, satu-satunya doa yang terbaik itu sholat tahajud itu. Sholat itu kan artinya berdoa. Nah, jadi ketika kita sedang mengerjakan sholat tahajud itu, sesungguhnya kita itu sedang berdoa, sedang memohon kepada Allah. Nah, banyak orang yang berdoa itu terus ngarang sendiri atau mencari jalur yang lain. Jadi kalau doa yang terbaik itu ya memperbanyak sholat tahajud di waktu malam. Nah,
Karena disebutkan juga bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya ya. Nah, jadi saya pernah beli buku kumpulan doa-doa ya, waktu beberapa tahun belakang ya. Itu saya pelajari, waduh, ini ada yang ngajarin doa, kalimat ini harus dibaca 1000 kali, terus kalimat ini harus dibaca 10.000 kali gitu. Bahkan ada yang kalimat apa yang harus dibaca ratusan ribu kali gitu. Wah, ini kok begini caranya berdoa gitu kan. Nah, akhirnya saya menemukan buku yang bisa menjelaskan bahwa sholat sholat itu berdoa, berdoa artinya doa yang terbaik. Kita tidak perlu apa ya, mengikuti doa-doa yang dikarang sendiri oleh manusia itu. Ini banyak juga orang yang mengarang doa yang harus dibaca sekian kali. Silakan saudara-saudaraku kalau ada waktu pergi ke toko buku atau membeli secara online ya, cara-cara berdoa. Ternyata doa yang mempan itu ya dengan sholat tahajud yang terus-menerus itu. Artinya apa? Ya, kita jalan satu-satunya adalah kita memperbanyak sholat tahajud di waktu malam hari. Kalau biasanya kita sholat tahajud 5 menit ya kita tingkatkan sholat tahajud kita menjadi 10 menit. Kita tingkatkan lagi menjadi 20 menit. Kita tingkatkan lagi menjadi setengah jam gitu. Dan seterusnya itu. Nah, Nabi Muhammad sendiri kalau mengerjakan sholat tahajud itu lama sekali. Nabi Muhammad itu. Dia adalah contoh manusia yang terbaik. Sebaik-baiknya manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau sholat tahajudnya itu lama sekali di setiap waktu malam hari. Nah, kembali kepada masalah doa tadi ya. Pernah ada kejadian, ini kejadian nyata ya. Ada seseorang datang kepada si fulan, membawa suatu masalah, kemudian, "Pak Haji, tolong saya dikasih doa supaya saya bisa terlepas dari masalah saya." Nah, oleh orang yang dimintain doa tadi, terus dikarangkan doa. Kebetulan beliau pandai bahasa Arab ya, langsung ditulis dalam bahasa Arab, ini doa yang harus kamu amalkan itu 1000 kali setiap hari. Ya ampun. Nah, kalau saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu, karena petunjuknya Al-Quran itu, doa yang terbaik itu ya sholat tahajud itu. Karena sholat tahajud itu isinya kalau kita pahami betul adalah tentang doa-doa yang kita inginkan gitu. Jadi sholat tahajud itu kalau kita cermati bacaan-bacaannya itu semua keinginan kita itu sudah kita sampaikan kepada Allah. Tinggal kita menunggu datangnya balasan dari Allah atas doa-doa yang sudah kita sampaikan. Gitu. Jadi prinsipnya adalah
kamu ada ayatnya di dalam Al-Quran, kamu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang sudah kamu usahakan, kecuali apa yang sudah kamu kerjakan. Nah, bukti kita sudah mengerjakan itu, ya itu kita sudah mengerjakan sholat tahajud, tinggal menunggu hasilnya gitu. Baiklah saudaraku, sebagaimana biasa di dalam pelajaran sholat tahajud ini ya, atau pelajaran apapun itu ya, yang berkaitan dengan agama, kita harus membacakan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah inti, kesimpulan dari seluruh isinya Al-Quran. Jadi kalau seseorang sudah memahami isinya surat Al-Fatihah itu, nanti membaca Al-Quran, surat-surat berikutnya, ayat-ayat berikutnya itu paham. Oh ini toh yang dijelaskan, yang menjelaskan ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah tadi. Jadi bahasa mudahnya ya, surat Al-Fatihah itu kesimpulan dari seluruh isinya Al-Quran. Nah, kemudian setiap ayat dalam surat Al-Fatihah itu diuraikan, diberi contoh-contohnya, diberi gambarannya, diberi maksudnya itu ini, itu ayat itu ini dan sebagainya. Baiklah, saudaraku semua, seperti biasa kita bacakan surat Al-Fatihah untuk pelajaran kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, surat Al-Fatihah ini juga merupakan bacaan yang terbaik. Bacaan yang terbaik. Itulah sebabnya surat Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam setiap sholat. Kalau kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, sholat kita itu tidak sah gitu. Sampai ditekankan seperti itu ya. Nah, di dalam ada mumpung saya ingat ya, jadi surat Al-Fatihah itu ada yang berpendapat ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi ada juga yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim tadi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau menurut pendapat kami, surat yang dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu sepengetahuan kami ya hanya surat Al-Fatihah. Sehingga kami berpendapat ya, mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya ketika kita memimpin sholat ya, ada yang Bismillahnya dibaca pelan sekali ya, baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin loh. Ya kalau menurut kami ya silahkan ya, tidak menyalahkan ya. Tetapi lebih baik lagi khusus untuk surat Al-Fatihah itu Bismillahnya dibaca keras juga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ya itulah. Yes. Berbeda pendapat itu adalah rahmat di dalam agama Islam ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah tadi kita
menyampaikan kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Itu banyak sekali yang menjelaskan makna-maknanya. Nah, tapi menurut pendapat kami, makna yang paling tepat itu, yang paling pas ya, yang paling eee, mendekati 100% benar itu, pimpinlah kami ya Allah, supaya kami itu hidup di jalan yang benar gitu. Kalau diterangkan Shirathol Mustaqim itu jalan yang lurus itu, ternyata saya tanya-tanya ke banyak orang tuh masih bingung juga itu. Jalan yang lurus itu apa maksudnya gitu. Nah, ketika kita jelaskan jalan yang lurus itu bahasa mudahnya jalan yang benar. Nah, jadi cara-cara hidup yang benar, cara-cara hidup yang baik itu disimbolkan ya, dikiaskan dengan kata-kata jalan yang lurus gitu. Jadi jangan dipahami secara apa ya, secara letterlek jalan yang lurus tuh jalan tol lurus gitu. Nah, bukan begitu maksudnya. Makanya ada yang berpendapat kan, bahwa bahasanya Al-Qur'an itu sebagian besar itu bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu apa Mas? Bahasa perumpamaan, bahasa kiasan lah bahasa Indonesianya. Atau kalau saudara-saudaraku masih ingat waktu belajar di SMA itu bahasa metafora gitu. Nah, jadi harus diturunkan, memang luar biasa bahasa kiasan itu. Jadi harus diturunkan ke makna biasa, makna apa adanya itu apa gitu. Nah, sebagai contoh lagi ya, di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Qur'an itu diibaratkan sebagai orang yang buta, sebagai orang yang tuli, sebagai orang yang bisu. Diibaratkan sebagai orang yang buta itu tidak berarti orang-orang non-muslim atau orang-orang yang bukan Islam itu matanya buta semua di dunia, bukan. Ya, orang-orang yang bukan Islam itu matanya normal melihat, tapi maksudnya Allah itu yang tidak memahami, melihat kebenaran isinya Al-Qur'an itu seperti orang buta. Ya, kita tahulah orang buta itu kan tidak melihat apa-apa kan. Nah, itu. Nah, kemudian diibaratkan lagi sebagai orang yang tuli. Orang yang tuli itu ketika dijelaskan kebenaran ayat-ayat suci Al-Qur'an, orang tersebut tidak mau mendengar atau eee, bertindak seolah-olah tidak mendengar atau menutup telinganya. Nah, itu. Jadi, oh berarti orang tuli itu, kata Pak Kiai saya itu bilangnya, "Kamu kalau dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, eee, tidak mau mendengarkan, berarti kamu tuh tuli telinganya," katanya. Ya begitulah. Nah, kemudian kenapa disebut sebagai orang bisu? Ya orang bisu itu dalam kenyataan hidup sehari-hari itu orang bisu itu tidak bisa menjelaskan, makanya bisu kan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak mau menekuni, berjuang memahami isinya Al-Qur'an itu kalau ditanya pasti nggak bisa jawab, pasti nggak bisa menjelaskan gitu. Itu makanya. Nah, kembali kepada surat Al-Fatihah tadi, kita itu minta dipimpin sama Allah. Ya Allah, pimpinlah saya ya Allah, supaya saya ini, kami itu semua orang Islam itu supaya kami ini
hidupnya di jalan yang benar. Hidup kami itu tidak di jalan yang salah. Nah, itu kan nanti di dalam Al-Qur'an diberikan contoh-contoh. Gimana orang yang hidup di jalan yang benar? Oh, ini. Gimana orang yang hidup di jalan yang salah? Oh, begini. Nah, berkaitan dengan sholat tahajud. Orang yang sudah mau tahajud itu seperti surat Al-Fatihah tadi, hidup di jalan yang benar. Nah, sementara orang-orang yang sebaliknya berarti hidupnya di jalan yang salah. Gitu. Nah, ini memang kemampuan memahami bahasa ini sangat penting sekali. Seperti misalnya di ayat yang menyebutkan bahwa kalau kamu tahajud malam-malam, kamu pasti diberi kehidupan yang mulia oleh Allah. Nah, itu arti lainnya dari ayat itu, kamu kalau tidak tahajud itu pasti tidak diberi kehidupan yang mulia. Nah, maksudnya gitu. Itu maksudnya memahami bahasa ya, memahami bahasa. Nah, kemudian kenapa kita setiap hari itu menyampaikan kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Karena manusia itu kalau sampai tidak minta dipimpin sama Allah, nanti kita dipimpin oleh setan. Nah, dipimpin oleh setan itu maksudnya dipimpin oleh selain Allah. Nah, pasti selain Allah itu akan memimpin kita supaya kita hidup di jalan yang salah. Misalnya larangan Allah malah dikerjakan, ya, berarti kan kita hidup di jalan yang salah. Gitu. Ya, masih banyaklah penjelasan tentang surat Al-Fatihah ini. Satu lagi, orang-orang yang sudah hidup di jalan yang benar itu pasti akan diberi banyak sekali kenikmatan sewaktu hidup di dunia ini. Nah, itulah sebabnya kita itu berjuang untuk mendapatkan banyak sekali kenikmatan hidup dari Allah. Karena ya jangan sampai kita hidup di dunia ini sengsara kan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Barang siapa yang di dunia itu buta ya, maka di akhirat juga akan buta orang itu. Maksudnya apa? Ternyata maksudnya barang siapa yang di dunia ini tidak mau tahu tentang ajaran Allah ya, maka di akhirat nanti setelah meninggal juga akan kebingungan di alam akhirat. Ternyata kok saya hidupnya nggak benar nih di alam akhirat. Ya, karena waktu hidup di dunia juga tidak benar hidupnya. Nah, itu. Nanti kita jelaskan secara bertahap ya isinya Al-Fatihah tadi, sehingga nanti kita termasuk golongan orang-orang yang paham isinya surat Al-Fatihah itu. Baiklah saudaraku, tidak lupa kita sampaikan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seperti biasa kita bacakan sholawat wa barik 5 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Insya Allah apa yang kita kerjakan pada hari ini, belajar tentang ilmu sholat tahajud itu, kita bisa berhasil dan bisa tambah banyak ilmu kita tentang sholat tahajud ini. Saudaraku,
Pernahkah Anda melihat ada orang yang terkena penyakit stroke? Nah, kebetulan, saya punya kenalan ya, 25 tahun saya bertemu lagi, beliau itu dalam keadaan stroke. Dalam keadaan stroke itu saya tanya, "Dulu gimana kok bisa kena stroke?" Gitu. Dia menjelaskan, "Nggak tahu Pak Haji, tiba-tiba, eee, tangan saya tidak kaki saya tidak bisa digerakkan," katanya. "Lah, ini kaki tidak bisa digerakkan?" "Iya, tiba-tiba saya mau bangun dari tidur nggak bisa." Nah, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit, kata dokter, "Wah, Ibu kena stroke ini," katanya. Nah, terus karena stroke ringan ya dan, bisa diobati. Tapi ternyata kena serangan stroke lagi, beberapa tahun dan akhirnya beliau itu benar-benar tidak bisa ke mana-mana itu, hanya di rumah saja itu ya. Karena kena stroke tuh tidak ada istilah stroke ringan, stroke menengah, terus stroke berat tuh nggak ada istilah itu. Jadi kalau sampai kena stroke itu juga, harus hati-hati betul. Saya juga pernah kena stroke Pak Andi, stroke pengeluaran lebih besar dari stroke pemasukan. Itu akhirnya saya perkuat tahajud saya itu. Nah, jadi kalau stroke itu kemudian apa penyebab utama nomor satu orang kena stroke? Saya tanya ke orang-orang yang ahli itu, jawabannya apa? Nggak tahu ya, kok tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba kena stroke gitu. Nah, ternyata kalau kita dari sisi agama ya, dari sisi agama itu penyebab utama stroke adalah karena sewaktu sehat orang tersebut tuh tidak mengerjakan sholat tahajud. Dari sisi agama ya. Nah, dasarnya apa? Dalilnya, kok bisa Pak? Bapak mengatakan orang yang stroke itu ketahuan nggak pernah sholat tahajud. Nah itu, ada hadis Nabi Muhammad tuh, bahwa sholat tahajud itu mengusir semua penyakit dari dalam tubuh. Nah, itu aja dijadikan pegangan. Kalau para ahli tidak percaya, ya silahkan dibuktikan. Tapi informasi dari Nabi Muhammad itu pasti benar, ya, karena Nabi Muhammad kan dijuluki sebagai Al-Amin ya. Al-Amin itu orang yang sangat dipercaya. Apa yang disampaikan tuh sangat dipercaya itu. Nah, jadi kalau kita masih sehat, masih bisa kemana-mana, masih nggak ada apa-apa itu harus bangun malam, harus berjuang sholat tahajud. Karena takutnya kalau kita pernah stroke terus nggak bisa apa-apa lagi. Nah, itu. Jangan sampai kita, seperti itu. Nah, dalam bahasa agama, orang yang kena stroke itu bahasa agamanya apa? Memasuki kehidupan yang sangat buruk. Itu ada disebut di dalam Al-Quran. Jadi, memasuki kehidupan yang sangat buruk itu maksudnya apa? Tadinya beliau itu hidupnya nggak ada masalah, pergi kemana-kemana itu bisa. Nah, tiba-tiba setelah kena stroke yang terakhir tuh benar-benar, kalau orang main catur itu skakster ya, udah di skakster, rajanya nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah nah itu bahasa agamanya tuh memasuki kehidupan yang buruk sekali. Nah, jangan sampai kita memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Itu salah satu contoh ya, bagaimana
memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Nah, kemudian banyak orang kemudian bertanya kan, "Loh, untuk apa Allah menciptakan macam-macam jenis penyakit ya? Yang diabetes lah, yang kanker lah ya, yang penyakit apalah, gagal ginjal lah, dan macam-macam itu ternyata penyakit-penyakit itu diciptakan Allah untuk menghukum orang-orang yang malam-malam nggak tahajud itu. Karena apa? Karena perjalanan hidup orang-orang yang tidak mau tahajud itu akhirnya kena penyakit. Ada seorang kenalan saya juga, malah seorang dokter Pak Andi, seorang dokter spesialis itu. Loh kok bisa kena kanker otak gitu ya. Kena kanker otak itu terus ya nggak bisa apa-apa. Oh akhirnya lumpuh terus meninggal itu. Nah itulah. Nah dalam bahasa agama, kehidupan yang sangat buruk itu disebutnya neraka. Banyak orang memahami neraka itu, wah nanti di akhirat ya, kalau seseorang sudah meninggal dunia, baru ketemu neraka kalau orangnya banyak dosanya itu. Nah ternyata neraka itu tidak dalam pengertian orang itu dibakar api yang menyala-nyala itu. Nah itu menjelaskan neraka kepada anak kecil, gitu, kepada anak kecil, kamu nanti kalau masuk neraka dibakar di dalam neraka sampai dengan api yang menyala-nyala itu. Nah ternyata setelah kita tambah tambah waktu kita mengerti, oh neraka itu bukan seperti itu ternyata. Neraka itu adalah kehidupan yang sangat buruk. Nah, kalau orang kena penyakit stroke tadi ya, itu terus nggak bisa sembuh kan, berarti itu masuk neraka selama-lamanya. Masuk neraka dalam waktu yang sangat lama sekali. Ya kan, nah kalau orang terus nggak bisa apa-apa terus gimana namanya kan, berarti hidupnya sengsara kan. Nah itu. Jadi neraka itu ada di dunia juga. Ya di sini juga. Jadi kita hidup di dunia ini jangan sampai memasuki kehidupan yang sangat buruk tadi. Karena kalau kita memasuki kehidupan yang sangat buruk itu berarti kita memasuki neraka. Nah itu jadi Allah itu menurunkan Al-Quran tidak hanya memberi pelajaran, tetapi memberikan peringatan. Hati-hati loh hidup di dunia itu, kamu bisa masuk neraka loh, bisa masuk dalam kehidupan yang sangat buruk sekali loh. Nah itu. Jadi agama itu nyata kan, bahwa kita mengikuti Islam itu supaya selamat hidup di dunia ini. Ya, jangan sampai memasuki kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Baiklah, saudara-saudaraku semua, kita masih ada waktu, kita lanjutkan mereview buku tahajud yang luar biasa ini. Jadi buku ini saya beli di online ya, karena beberapa kali saya ke toko buku offline itu sudah nggak ketemu lagi buku ini. Jadi bukunya itu adanya di toko-toko online itu. Nah, kemudian semua ternyata
semua buku tentang sholat tahajud itu isinya bagus-bagus semua. Kebetulan saya kolektor buku tentang sholat tahajud ya. Alhamdulillah buku koleksi saya itu sudah 450 buku. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah diterbitkan 140.000 buku menurut yang saya baca itu di internet ya. Itu artinya apa? Banyak sekali buku tentang sholat tahajud. Banyak sekali buku yang membahas tentang sholat tahajud ini. Nah, itu juga menjadi bukti ya bahwa sholat tahajud itu merupakan pelajaran yang utama, pelajaran yang paling penting di dalam agama Islam. Ya, buktinya buku-buku tentang sholat-sholat yang lain itu tidak sebanyak buku-buku ya tentang sholat tahajud. Ya, itu menurut pendapat kami ya. Baiklah, kita lanjutkan sampai ke yang hari ini kita baca ya. Yang pertama, mengetahui bahwa qiyamul lail adalah penyebab terhapusnya berbagai dosa. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Di buku ini dijelaskan juga bahwa qiyamul lail itu maksudnya sholat tahajud lah di sini ya. Tapi ada yang menjelaskan juga ada perbedaan antara qiyamul lail dengan sholat tahajud. Kalau qiyamul lail itu sholat yang dikerjakan di waktu malam hari. Ya, contohnya sholat taraweh. Tapi kalau sholat tahajud itu ada syaratnya itu. Tidak sekedar qiyamul lail karena harus tidur dulu ya. Jadi sholat tahajud itu qiyamul lail. Sholat taraweh qiyamul lail, tapi sholat taraweh tidak disebut sebagai sholat tahajud ya. Karena sekali lagi sholat tahajud itu artinya sholat yang orangnya berhasil mengalahkan tidur. Harusnya tidur terus bangun. Nah, berarti sangat berat tuh mengerjakan sholat tahajud karena ada syaratnya harus tidur terlebih dahulu di waktu malam hari. Nah, ini bagus sekali buku ini menjelaskan satu-satunya yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu adalah dengan amalan sholat tahajud. Nah, kalau kita sudah tahajud, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah ya, berarti kita tidak akan disiksa oleh Allah. Kita tidak akan dihukum oleh Allah. Nah, itu saudaraku yang sangat penting dari buku ini ya. Kemudian berusaha mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, ternyata faktor makanan ini juga bisa menyebabkan orang gagal tahajud. Saya pernah membaca suatu buku juga ya, menyarankan bahwa kalau sudah jam 7 malam, jangan makan terlalu banyak, nanti kamu kekenyangan nggak bisa bangun malam harinya. Wah, ternyata nasihat itu benar, bahwa orang yang makan malam banyak sekali itu kekenyangan terus tidurnya bablas itu atau keterusan gitu tidurnya. Nah, terus di sini disebutkan bahwa sholat tahajud itu harus mengkonsumsi makanan yang halal. Ya jelas lah, kita orang Islam, makanan yang haram itu apa? Ya salah satunya banyak yang sudah tahu lah makanan yang haram itu. Tapi haram juga dari mana kita membeli makanan itu. Misalnya
Ya ini sekedar contoh ya, ada orang mencuri uangnya orang lain, nah terus uangnya dipakai untuk beli makanan. Nah makanan itu meskipun halal, tapi dibeli dengan uang haram, maka menjadi makanan yang haram juga itu. Nah itu maksudnya, yang kita harus hidup di jalan yang benar tadi. Ya salah satunya itu makanan-makanan yang haram jangan dimakan. Nah, karena akan mengakibatkan kita itu mengakibatkan orang tersebut ya tidak dibangunkan oleh Allah di waktu malam hari. Nah itu logikanya begitu ya. Terus yang berikutnya itu saling menasihati dan mengingatkan di antara kita untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, nasihat ini itu saya perhatikan ya dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata itu jarang sekali dilakukan oleh orang-orang Islam. Eh, Kebanyakan umat Islam menganggap, wah sholat tahajud itu urusan pribadi katanya. Kenapa kita mencampurin urusan orang lain ya? Kenapa kita harus kepo ya, atau cari-cari bertanya-tanya tentang sholat tahajudnya itu? Apakah bapak sudah sholat tahajud malam-malam atau ibu malam-malam sholat tahajud enggak ini ho? Nah itu dianggapnya tidak sopan lah kata orang itu. Wah itu kan sholat tahajud itu urusan pribadi. Kenapa kita mencampuri urusan orang itu? Wah sebetulnya salah juga ya. Karena bisa jadi ya kita mengingatkan saudara kita, mengingatkan rekan kita, mengingatkan istri kita, mengingatkan anak kita itu untuk tahajud itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena wataknya manusia kalau dibiarkannya, kalau tidak diingatkan ya, itu bisa eh, bisa nggak tahu sholat tahajud itu apa, terus apa dan bagaimana sholat tahajud kok, ya kan? Nah, padahal sholat tahajud itu amal ibadah yang segala-galanya. Jangan sampai kita itu meninggalkan sholat tahajud, jangan sampai kita kehilangan sholat tahajud itu. Nah, kalau kita pelajari sejarah Nabi ya, Nabi itu juga mengingatkan keluarganya, mengingatkan sahabat-sahabatnya, malam-malam tetap tahajud ya gitu. Atau bertanya, sudah tahajud belum gitu. Nah, itu juga eh, bagian dari dakwah ya. Bagian kita berdakwah tentang sholat tahajud ini sangat-sangat penting sekali. Ternyata ya masih ada lah, bukan masih banyak ya, ya kita menyampaikan masih ada lah saudara-saudara kita yang belum mau tahajud di setiap malam hari gitu. Nah, kemudian eh, saling menasihati itu sudah tadi ya. Mengetahui bagaimana salafus soleh itu saling menasihati di antara mereka untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, ini informasi ini artinya apa? Artinya orang-orang di zaman Nabi itu ya, orang-orang yang cerdas itu saling mengingatkan, saling menasihati kepada sesama muslim untuk tahajud. Saya pernah di suatu masjid ya,
saya melihat seorang bapak itu kayaknya seorang ustadz ya, saya memberanikan diri setelah basa-basi bicara, akhirnya saya menanyakan, "Bapak kalau malam bagaimana? Sudah sholat tahajud, Pak?" "Ya, sudah sholat tahajud." Nah, pertanyaan berikutnya saya itu, "Berapa lama Bapak sholat tahajud di waktu malam hari?" "5 menit," jawab beliau. Saya kemudian, eee, menyampaikan, "Pak, mohon izin ya, mohon izin saya mau menyampaikan, kalau sholat tahajud itu harus lama, Pak Haji." Beliau itu merespon dengan baik, "Kamu benar, Pak, karena Nabi Muhammad itu sholat tahajud tuh sampai kakinya pegel-pegel itu, artinya saking lamanya sholat tahajud." Nah, jadi saling mengingatkan atau ya bukan menasihati ya, saling, berbagi ilmu tahajud dengan saudara-saudara kita ini untuk sangat penting ternyata ya. Kemudian mengetahui bahwa sholat tahajud adalah kemuliaan sejati bagi seorang mukmin. Nah, ini penting sekali ini makna di balik kalimat tersebut. Jadi seorang muslim kalau mau menjadi orang yang mulia dalam kehidupan di dunia ini harus sholat tahajud tiap malam, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa? Karena rumusnya itu kalau orang malam-malam nggak tahajud di kemudian hari bisa dijerumuskan oleh setan-setan yang sangat terkutuk itu, ya kan? Tahu-tahu berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, tahu-tahu terjerumus ke dalam kehidupan yang sangat kotor gitu ya. Nah itu makanya syarat seorang muslim ya menjadi orang yang mulia itu malam-malam harus sholat tahajud ternyata. Artinya apa? Artinya meskipun orang tersebut muslim ya, kata seorang ustadz yang sangat terkenal itu, meskipun orang itu sholatnya khusyuk sekali, sholatnya di masjid ya dan sebagainya, tapi kalau tidak tahajud, kata beliau itu tidak akan mendapatkan hadiah-hadiah dari sholat tahajud itu. Nah, salah satu hadiah dari sholat tahajud itu tadi kan menjadi orang yang mulia. Nah, artinya apa? Kalau nggak tahajud di kemudian hari, orang tersebut bisa menjadi, kok bisa? Pasti ya, pasti menjadi orang yang tidak mulia. Kena kasus apalah, kena kasus apa, kena kasus apa. Nah itu. Jadi rumusnya sudah jelas di dalam Islam. Jika kamu mau menjadi orang yang mulia, sewaktu hidup di dunia ini, malam-malam sholat tahajud. Gitu. Orang yang mulia itu yang gimana no? Orang yang tidak pernah menipu orang lain. Nah itu. Jadi kalau orang menipu, ya ini contoh ya, kalau ada orang kok senang menipu orang lain, berarti hidupnya tidak mulia dia. Gitu, karena mau mencelakakan orang lain, mau merugikan orang lain, mau menghinakan orang lain. Nah itu. Jadi jelas ya bahwa kemuliaan eh, seseorang itu hanya bisa dicapai dengan amalan sholat tahajud di setiap malam hari. Nah, saya kemarin juga ketemu orang namanya Mulyana, Mulyana. Lah berarti kan bapak orang itu kan, orang tuanya itu bapak ibunya ya, bapak ibunya mungkin kakek-kakeknya dia mempunyai cita-cita besar
bahwa anaknya ini akan menjadi orang yang mulia hidup di dunia ini. Nah itu. Nah kemudian mengetahui bagaimana kesungguhan para ulama dalam mengerjakan sholat tahajud. Nah ini, kita perlu mengetahui nih, bagaimana para ulama ya, para kiai yang besar itu, beliau-beliau itu sangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat tahajud ini. Nah, artinya apa? Sholat tahajud itu benar-benar dikerjakan dengan segala kegigihan, dengan segala ketekunan, ya, dengan segala kesungguhan daya motivasi yang kuat ya, dengan motivasi yang kuat bahwa wah saya malam-malam harus mengerjakan tahajud. Jadi para ulama tersebut ya, ulama-ulama terkenal itu berjuang jangan sampai kehilangan sholat tahajud. Nah itu. Nah makanya Allah di dalam Al-Quran juga berpesan ya, mintalah pertolongan Allah itu dengan gigih dan mengerjakan sholat. Ya maksudnya apa? Maksudnya dengan segala kesungguhan, dengan segala ketekunan, dengan segala usaha yang luar biasa. Nah kemudian didukung dengan sholat tahajud tadi. Artinya artinya gini loh, kita tidak bisa hanya sholat tahajud saja, tapi tidak menuntut ilmu misalnya, tidak menuntut ilmu di siang harinya dengan sungguh-sungguh, tidak menuntut tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah itu juga nggak boleh. Jadi dua hal itu ya, bahwa kegigihan dan sholat tahajud kita itu yang akan pasti mendatangkan pertolongan Allah. Kalau Allah sudah mendatangkan pertolongannya, maka apa yang tidak mungkin, apa yang susah itu akan dimudahkan, akan diwujudkan oleh Allah. Nah, kemarin saya lihat di internet ya, itu bagus sekali itu pesan dari Pak Ustadz itu. Kejarlah segala sesuatu yang mustahil bagi engkau dengan sholat tahajud. Wah, jadi itu luar biasa itu, memberi semangat saya itu. Bisa jadi apa yang kita kerjakan itu mustahil bisa terwujud ya, bisa tercapai. Tetapi kalau kita ikuti dengan sholat tahajud itu, maka apa yang mustahil itu bisa terwujud bagi kita. Nah ini yang luar biasa. Artinya Pak Ustadz tersebut berpesan ya, kejarlah atau gini loh maksudnya, capailah sesuatu yang mustahil bagi kamu dengan sholat tahajud. Maka sesuatu yang mustahil tadi akan menjadi kenyataan bagi kamu. Karena apa? Karena benar juga nasihat beliau itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya kan? Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Nah itu harus yakin betul kita ya kan? Karena Allah itu yang megang kuasa atas segala urusan, atas segala perkara ya, gitu. Nah kemudian masih ada dua lagi lah mungkin yang kita bahas.
mendidik diri agar mempunyai semangat yang tinggi. Wah, ini penting ini. Jadi kita itu harus mampu memotivasi diri kita setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya supaya malam-malam itu kita mengerjakan salat tahajud. Karena tanpa motivasi itu pasti orang nggak mau. Ya contoh motivasi yang sangat sederhana ya. Orang kenapa mau belajar, ya kan? Karena punya motivasi, saya ingin bisa mendapatkan nilai yang baik, nah makanya belajar. Nah, jadi motivasi menjadi bekal yang nomor satu lah bagi kita. Kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk berjuang bangun malam dan sholat tahajud itu, nah maka kita berhasil mengendalikan jasmani kita ini. Kemudian apalagi ini ya, setelah mempunyai semangat yang tinggi itu ya. Nah ini, mengetahui bahwa mengerjakan sholat tahajud berarti berkomunikasi dengan Allah. Nah ini banyak orang yang tidak memahami ya bahwa di malam hari itu ketika sebagian besar manusia hanya mementingkan tidur, ya kan, sebagian besar orang malah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di malam hari, justru kita menghadap Allah dengan mengerjakan sholat tahajud itu. Nah di sini dijelaskan mengerjakan sholat tahajud itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, tapi ingat saudara-saudaraku, Allah itu ketika berkomunikasi dengan manusia itu tidak dengan cara-cara yang biasa ya, seperti kita berkomunikasi dengan teman kita. Jadi kalau singkat cerita ya, kalau Allah itu memberi petunjuk kepada manusia itu tanpa suara yang didengar oleh telinga kita. Tahu-tahu dalam hati kita itu, oh begitu tuh, harus begitu tuh. Oh harus begini tuh. Jadi singkat kata ya, kalau kita mendengar suara yang didengar oleh telinga kita itu hati-hati. Karena ada seorang wali terkenal ya, ketika sedang sholat tahajud itu mendengar suara. Wahai orang yang mulia, mulai hari ini kamu sudah tidak perlu sholat tahajud lagi. Karena semua sholat kamu sudah diterima oleh Allah. Kata. Diterima oleh aku itu. Apa jawab wali tersebut? Kamu pasti setan ya. Kamu jangan coba-coba mau menjerumuskan saya. Pergi kamu. Nah itu jadi Pak Wali tadi selamat itu ya toh. Karena kita mendengar suara itu bahaya itu. Pasti maksudnya mendengar suara di telinga kita. Jadi kalau kita mendengar dengan telinga kita itu ada suara yang menyuruh kita berhenti sholat tuh, pasti itu dari setan itu, bukan, karena Allah tidak akan begitu. Jadi Allah itu tidak akan menyuruh manusia melakukan perbuatan yang keji dan kejam. Itu ada nih dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menyuruh kamu untuk berbuat keji dan kejam. Gitu. Kemudian berarti kita tadi ya berkomunikasi dengan Allah. Nah itu saatnya yang paling baik, yang paling tepat itu di waktu malam hari itu. Nah kemudian
merasakan kehadiran surga beserta nikmatnya. Nah, sekali lagi, surga itu merupakan simbol atau perumpamaan bagi kehidupan yang enak-enak. Nah, maka harus dinikmati kalau kita sudah hidup di jalan yang benar, pasti kita hidupnya enak. Itu sudah ketentuan Allah. Barang siapa yang hidupnya selalu di jalan yang benar, selalu di jalan yang lurus, selalu hidup di jalan yang baik, maka tidak akan sengsara hidupnya di dunia ini. Nah, itu maksudnya. Jadi kita mengejar kehidupan yang enak, mengejar kehidupan yang banyak kenikmatan, kehidupan yang nyaman itu bukan untuk nanti di akhirat. Yaitu di dunia ini juga. Bahkan ada yang menjelaskan, barang siapa yang di dunia hidupnya enak, pasti di akhirat hidupnya enak juga gitu. Wah, itu luar biasa bagi saya. Karena itu merupakan suatu kepastian lah, untuk kepastian bagi kita. Kemudian dua lagi ini. Memercikkan air ke wajah ketika bangun tidur. Jadi kalau kita malam-malam bisa terbangun, cepat-cepat membasuh muka kita dengan air. Nah, itu ternyata rasanya beda sekali tuh. Jadi ketika kita sudah terbangun, cepat-cepat ke kamar mandi atau ke tempat air ya, kita cuci muka. Nah, kemudian kita merasakan kesegaran yang luar biasa. Nah, itu maksudnya ini. Jadi jangan sekedar bangun tidur terus duduk-duduk atau nunggu atau malah ngalamun lagi, wah nanti bisa kelewatan loh. Nah, itu maksudnya. Ya, yang terakhir itu mengetahui bahwa sholat tahajud adalah penyebab untuk meraih husnul khotimah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita malam-malam sudah bangun malam, sudah tahajud itu, kita akan mengakhiri hidup kita itu dengan sangat baik, dengan kehidupan yang baik. Nah, maksudnya itu apa? Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita itu karena kita kena penyakit kanker gitu. Wah, itu sebetulnya bahasa agamanya itu tidak husnul khotimah itu. Kita meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di jalan ya, badan kita hancur remuk, itu jangan seperti itulah kita mengakhiri perjalanan hidup kita ini. Saya pernah membaca berita di internet ya, ada satu keluarga di jalan tol itu tiba-tiba ya, si pengemudinya tuh menabrakkan diri ke truk yang ada di depannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemungkinan besar ngantuk ya supirnya itu ya. Wah, akhirnya ringsek mobil itu. Ringsek, semuanya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Nah, itu salah satu contoh meninggal dunia itu tidak husnul khotimah. Nah, jaminan yang pasti dari Allah itu di dalam Al-Qur'an ya, ada jaminan tuh bahwa kalau kamu malam-malam selalu bangun, selalu mengerjakan sholat tahajud tuh, kamu tidak akan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak husnul khotimah, dalam keadaan yang mengerikan. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang pelaku-pelaku sholat tahajud itu ketika meninggal dunia tidak karena sebab sakit ini. Jadi meninggal dunia dalam keadaan sehat. Meninggal dunia karena dibunuh orang itu, wah itu sangat mengerikan sekali. Kan pernah kan kita lihat di
media sosial itu ada seorang perempuan yang dibunuh oleh temen temen mainnya gitu ya, sampai dipotong-potong tuh. Nah, berarti itu ketahuan ya, ketahuan si orang yang dibunuh itu berarti tidak tahajud malam-malamnya. Karena kalau orang itu malam-malam tahajud tuh tidak akan mati dibunuh orang. Baiklah, eee, saya pikir cukup ya, pelajaran tahajud pada hari ini. Kita tutup dengan doa, "Ya Allah, pada kesempatan yang sangat baik ini kami memohon doa-doa yang sudah kita sampaikan diterima oleh Engkau dengan baik dan dikabulkan oleh Engkau. Ya Allah, jangan sampai kami-kami ini menjadi orang-orang yang sengsara sewaktu hidup di dunia ini. Ya Allah, bangunkan kami di setiap waktu malam hari dan izinkan kami bisa mengerjakan sholat tahajud yang lama. Ya Allah, tanpa izin dan kehendak-Mu, tanpa pertolongan-Mu ya Allah, tidak mungkin kami bisa bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita tutup pelajaran sholat tahajud pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.